siapapun termasuk pendetamu. Sulit saudara mengungkapkan itu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu dia nyatakan ibu janda ini juga kepada. Dan kita lihat percayanya. Janda ini bukan percaya yang kalau, bukan. Tetapi percaya walaupun. Mengerti yang saya maksud saudara? Mengerti yang firman Tuhan maksud? Aku percaya Tuhan walaupun aku baru di layoff. Aku percaya Tuhan walaupun ada bencana. Aku tetap percaya Tuhan walaupun aku mengalami kerugian. Walaupun, bukan kalau. Aku tetap percaya Tuhan walaupun ada banyak orang-orang bermasalah di gereja. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Karena standarku adalah bukan manusia, tapi standarku adalah firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan, itulah standar hidupku, bukan manusia. Kalau saudara bersandarkan pada manusia, siapapun dia, saudara akan kecewa. Sooner or later. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, utamakan Tuhan dalam segala hal. Utamakan Dia, karena itu awal berkat yang melimpah. Prinsip yang kedua, Tuhan tidak mengendaki apa yang kita tidak miliki, tetapi apa yang kita miliki. Bukan saja apa yang kita miliki menjadi soal, tetapi apa yang kita miliki dalam tangan kita. Bukan saja apa yang kita miliki dalam tangan kita, tapi apa yang kita bisa beri buat Tuhan. Sebagai wujud iman percaya kita. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan hanya perhatian. Seperti nilai pertama, perhatian, tetapi perbuatan nyata. Yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya bukan hanya aku ini orang beriman, tapi nyatakan dalam perbuatanmu. Saudaraku yang kasih, ini yang Tuhan inginkan. Jangan mencari yang lebih-lebih dan sebagainya. Saya masih ingat dulu kalau di dalam keadaan susah, mama saya beli daging, ya, di pasar. Saya orang Kemayoran, ya, dan beli daging. Dapat pas daging, ya kurang lebih sebesar inilah. Anaknya 7. Ngerti? Anaknya 7. Terus di meja udah dikasih nasi semua. Lalu dipotongin persis sama, equal size. Kenapa? Karena ada kejadian, saudara. Persis dibikin empal, saudara. Tahu empal ya? Enak kan? Udah. Nah, saudara, adik saya pinter. Itu empal, ini nasi, masukin ke dalam. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Terus yang satu lagi enggak, ditaruh di atas. Ya sudah. Udah gitu, masing-masing berdoa. Sudah tahu apa yang terjadi setelah amin? Ada riot, saudara. Waduh, kenapa? Dia buka-buka. Loh, mana kayak saya punya empal? Tinggal separoh. Kok aneh kan? Habis amin kok tinggal separoh begitu. Ya, dia tidak, saudara yang kasih, itu masa anak-anak. Jadi selalu kepengen ada lebih, nggak pernah merasa cukup. Ya, udah ditakerin cukup buat, dia ambil lagi, udah lihat, lagi tutup mata. Saudara yang kasih, saudara, Tuhan inginkan dan Tuhan ingin memberkati apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Saudara yang kasih, nilai ketiga adalah seorang ibu
Di sini yang taat melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa di sini? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan siapa? Elia, hambanya. Banyak orang berpikir terlebih dahulu melaksanakan firman Tuhan. Mempercayai saja sudah sulit, apalagi melaksanakannya. Saudara seneng kan kalau dengar khotbah, apalagi yang lucu-lucu kan? Jadi nggak ngantuk, bukan? Tetapi apa yang saudara dapatkan? Bisakah kau mempercayai firman Tuhan? Bisa, amin dalam hati. Pertanyaan berikutnya, bisakah engkau melaksanakannya dalam kehidupanmu tiap hari? Bisakah? Waduh, walau-walam. Jadi, apakah firman itu masuk akal? Apakah itu bisa menjamin? Apakah ini bisa memberatkan, membahayakan, dan sebagainya? Banyak orang berpikir-pikir, siapa dulu yang ngomong? Begitu kan? Siapa dulu yang ngomong? Semua diuji, dikaji melalui akal pikir kita. Orang bisa menafsirkan berbeda-beda dari hanya satu firman Tuhan ini. Sebagai contoh, saudara, saya kaget. Sampai sekarang saya masih culture shock. Meskipun saya sudah tinggal 14 tahun di sini, di Amerika. Tapi masih culture shock. Bayangin saja saudara kasih, kalau di Indonesia manggil, betul? Sini. Tetapi di sini, saudara, kalau di Indonesia itu ngajak berkelahi. Di sini, kalau saudara bilang begini, nah itu ngajak berkelahi kalau di sini. Itu aja udah culture shock. Tafsiran berbeda. Saudara kasih hati-hati kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya. Banyak orang tuh udah merasa kalau sudah lama di gereja, ya. Saya udah 35 tahun dalam pelayanan dan saya lihat ada banyak orang yang sudah lama di gereja, ya. Waktu diberitahu rasanya sorry. You belum lahir waktu saya jadi Kristen. Jangan kasih nasihat. Oke? Itu yang diberitahu, saudara kasih. Satu kali di California ada seorang yang kerja di satu perusahaan print service. Lalu kemudian ini ada seorang yang masuk, dia tamu, saya perhatikan dia. Lalu kemudian karena ini mesin-mesin baru, ya. Biasa dia mengerjakan printer, copier dan sebagainya. Ini karena mesin baru, ini yang melayani beritahu, Tuan, ini baru, boleh saya jelaskan? Dan selanjutnya silakan, karena ini self-serve. Oh, jangan, you nggak usah ajarin saya, oke? You nggak usah ajarin saya. Saya ini manajer, graphic designer dalam perusahaan yang besar, oke? Don't teach me, oke? I can teach you, but don't teach me. Wah, itu si pegawai jadi, oh oke, sorry. Ya udah, dia mundur toh. Dia mau kerjain sendiri. Putar sana, pencet sini, pencet sana. Ini manajer graphic designer. Pencet sini. Sampai itu habis, dia udah habis uangnya. Dia marah, dia upset, brak. Akhirnya manajer datang. Can I help you? Ya, bisa tolong saya nggak ngerti. Oh, kenapa nggak dari tadi? Merasa bahwa dia manager, graphic designer. I know everything. Okay, don't teach me. Sekarang, malu sendiri. Saudara yang kasih, tidak seperti wanita atau ibu janda ini. Dengan kerendahan hatinya, dia tidak ada bantahan, tidak bertanya, tidak ragu lagi. Apa kata Elia, dia turuti, dia lakukan, dia taati. Jalan dan kehendak Tuhan sulit dia mengerti, tapi Tuhan mengendaki ketaatan dari anak-anaknya. Ketaatan dari anak-anaknya. Dan ingat saudara yang kasih, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya aminkan ini berkali-kali.
pertolongan